Raka tumbuh di lingkungan yang keras dan penuh prasangka. Sejak kecil, ia diajari bahwa dunia terbagi menjadi kita dan mereka selalu salah. Ayahnya seorang mantan narapidana yang sering menyalahkan kelompok lain atas penderitaan hidupnya. Kata-kata penuh kebencian sudah menjadi makanan sehari-hari di rumah mereka. Saat remaja, Raka mulai aktif di forum-forum daring yang berisi pemikiran ekstremis. Ia merasa diterima di sana, merasa punya tujuan. Di tengah kekosongan hidupnya, kebencian justru memberi arti. Ia mulai menganggap siapapun yang berbeda keyakinan sebagai musuh yang harus dilawan. Sosial media menjadi panggung utamanya. Ia rajin menyebarkan meme-meme provokatif, potongan video yang dipelintir untuk membakar emosi, dan narasi-narasi konspirasi agama. Banyak yang mengecam, tapi lebih banyak lagi yang menyukai dan mengikuti. Semakin dibenci, semakin puas perasaannya. Dalam pikirannya, agama lain adalah ancaman. Ia tak pernah benar-benar membaca kitab mereka, tapi yakin bahwa semuanya sesat. Suatu hari, ia menemukan Alkitab di tumpukan buku bekas. Alih-alih membacanya, ia langsung berpikir untuk menjadikannya alat provokasi. Keinginan itu tumbuh jadi obsesi. Ia merencanakan segalanya, lokasi, waktu, bahkan siapa yang akan merekam. Ia memilih taman kota yang selalu ramai, tempat orang dari berbagai latar belakang berkumpul. Biar sekalian semua orang tahu siapa yang berkuasa, gumamnya saat menyiapkan korek dan bensin. Beberapa teman online-nya menyemangati aksi itu, menyebutnya sebagai pembela iman sejati. Raka pun mulai merasa seperti pahlawan. Ia buta terhadap fakta bahwa apa yang ia rencanakan bukan keberanian, tapi kehancuran. Malam sebelum aksi, Raka tak bisa tidur. Bukan karena takut, tapi karena terlalu bersemangat. Ia membayangkan videonya viral, dibicarakan di mana-mana, dan menjadi simbol perlawanan terhadap penyesatan. Di pikirannya yang panas, ia merasa sedang membuat sejarah. Tapi satu hal yang tak ia sadari, adalah bahwa api yang akan ia nyalakan bukan hanya membakar selembar kertas, tapi akan membakar hidupnya sendiri, perlahan mata banyak orang. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Langit pagi itu mendung, angin sejuk menyapu taman kota yang mulai dipadati pejalan kaki, keluarga, dan pasangan muda. Raka datang mengenakan jaket hitam dan topi, membawa ransel berisi Alkitab bekas, botol bensin kecil, dan korek api. Wajahnya datar, tapi matanya menyala dengan api kebencian. Ia memilih tempat di dekat panggung musik terbuka, tempat biasanya pengamen dan komunitas tampil. Temannya, Arwan, sudah siap merekam dengan ponsel. Jangan gemetaran, ya, fokusin ke aku dan api, bisik Raka. Arwan hanya mengangguk, setengah gugup, setengah penasaran akan reaksi publik. Raka berdiri tegak di tengah taman. Ia mengeluarkan Alkitab dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Inilah simbol kebohongan yang selama ini menyesatkan banyak jiwa. Teriaknya lantang. Beberapa orang menoleh, bingung. Seorang ibu yang sedang bermain dengan anaknya buru-buru menarik si kecil menjauh. Tanpa ragu, Raka menyiramkan bensin ke buku itu. Lalu dengan satu sentakan tangan, ia menyalakan korek dan melemparkannya ke atas halaman kitab yang mulai basah. Api langsung menyala, menjilat kertas suci itu seperti binatang buas kelaparan. Kamera Arwan merekam semuanya, termasuk ekspresi puas Raka saat api menyala terang. Kerumunan mulai mendekat, ada yang merekam balik, ada yang berteriak marah. Seorang pria parubaya mencoba memadamkan api dengan air minumnya, tapi Raka menolaknya. Biarkan terbakar sampai habis. Ini bentuk perlawanan, ujarnya penuh semangat. Amarah mulai menyebar di antara penonton, beberapa mulai mengumpat, beberapa menghubungi polisi. Aksi itu hanya berlangsung 5 menit, tapi dampaknya jauh lebih luas. Arwan langsung mengunggah video ke media sosial dengan caption provokatif. Dalam hitungan jam, video itu sudah ditonton puluhan ribu kali. Komentar banjir, dari kecaman, ancaman, hingga pujian dari kelompok sehaluan. Raka merasa seperti pahlawan digital. Ia duduk di kamar kosnya malam itu, tersenyum sambil membaca komentar yang menyebutnya penyala revolusi. Ia tidak peduli dengan komentar yang menyebutnya biadab, tidak beradab, bahkan setan. Baginya, semakin dibenci, semakin besar pengaruhnya. Namun di luar dinding kamarnya, dunia mulai bergerak. Laporan polisi masuk, komunitas lintas iman meradang. LSM, tokoh agama, dan aktivis hak asasi manusia mengecam keras tindakannya. Dan tanpa ia sadari,
gelombang yang lebih besar dari yang ia perkirakan sedang menuju padanya, bukan pujian, tapi badai yang akan merobek seluruh hidupnya. Video pembakaran itu menyebar seperti virus. Dalam waktu 24 jam, hampir semua media nasional memberitakan aksi Raka. Judul-judulnya menggelegar, pemuda bakar Alkitab di tempat umum, aksi kebencian mengguncang kota, dan simbol iman dibakar, umat tersulut, Raka menjadi sorotan utama, bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai musuh bersama. Di berbagai kota, massa mulai turun ke jalan. Mereka bukan hanya umat Kristen, tetapi juga umat beragama lain yang merasa tersinggung atas tindakan intoleran itu. Spanduk bertuliskan, tegakkan hukum. Tangkap pembakar kitab suci. Berkibar di mana-mana. Para pemuka agama bersatu, menyerukan perdamaian dan keadilan. Raka menolak merasa bersalah. Ia bahkan sempat membuat video klarifikasi, menyebut bahwa tindakannya adalah ekspresi kemerdekaan berpikir. Tapi semakin ia berbicara, semakin besar kemarahan publik. Kata-katanya bukan meredakan, justru menyulut bara. Komentar kebencian membanjiri akunnya, dan jumlah pelaporan terhadapnya meningkat tajam. Di lingkungan tempat tinggalnya, Raka mulai dijauhi. Pemilik kos memintanya segera angkat kaki. Beberapa tetangga terang-terangan mengusirnya dari warung dan masjid. Kau memalukan. Islam tak mengajarkan ini, kata seorang tetua dengan tatapan tajam. Tapi Raka tetap membusungkan dada, merasa dirinya korban sistem yang takut akan kebenaran. Sementara itu, Pastor Julianus, seorang rohaniwan yang sudah puluhan tahun berdakwah tentang toleransi, mengadakan doa bersama dan konferensi pers. Ini bukan tentang satu agama saja yang disakiti, ucapnya lembut, ini tentang hati nurani kita sebagai manusia. Ucapannya menyentuh banyak hati. Tagar-tagar bersatu lawan kebencian mulai trending. Polisi pun mulai bergerak. Surat pemanggilan diterbitkan. Raka diminta hadir untuk klarifikasi, namun ia mengabaikannya. Ia merasa aman karena punya dukungan dari kelompoknya. Tapi tak semua dari kelompok itu bersedia pasang badan. Banyak yang mulai menjauh, takut terjerat hukum. Ancaman demi ancaman datang ke ponselnya. Beberapa dari luar negeri mengutuk tindakannya. Raka mulai merasa paranoid. Ia takut keluar rumah, takut makan makanan yang dibeli di luar, takut tidur terlalu lelap. Ia mematikan notifikasi, menghapus akun, dan mengurung diri di kamar kos yang makin panas dan lembab. Tapi satu hal yang tak bisa ia tutup adalah bisikan-bisikan dalam kepalanya. Makin hari makin keras. Bukan suara orang, tapi suara nuraninya sendiri yang selama ini ia bunuh. Untuk pertama kalinya, Raka mulai merasa takut, bukan pada orang lain, tapi pada kemungkinan bahwa ia memang telah berbuat salah. 3 hari setelah video pembakaran viral, Raka dikejutkan oleh ketukan di pintu kamar kosnya. Ia sempat ragu membukanya, takut itu polisi atau wartawan. Namun ketika mengintip dari celah jendela, ia melihat sosok tua berjubah sederhana, berdiri tenang dengan senyum ramah. Pria itu memperkenalkan diri, saya Julianus. Saya hanya ingin berbicara, Raka. 5 menit saja. Raka membuka pintu dengan waspada. Ia mengenal nama itu, Pastor Julianus, rohaniwan yang sering tampil di media menyerukan toleransi antar umat beragama. Raka mengira orang itu akan datang dengan amarah, tapi justru sebaliknya. Pastor Julianus masuk ke kamar kos sempit itu dengan tenang, menatap Raka tanpa kebencian sedikitpun. Kenapa kau lakukan itu, Raka? Tanya sang pastor pelan. Suaranya dalam, tapi tak menghakimi. Raka yang biasanya lantang, kini hanya mampu menjawab lirih, karena mereka menyesatkan, karena aku muak, karena aku ingin membuka mata orang. Ucapannya terdengar rapuh, tidak sekuat saat ia berbicara di depan kamera. Pastor Julianus hanya mengangguk. Tapi mata siapa yang benar-benar terbuka setelah apa yang kau lakukan? Bukankah yang terbuka hanya luka, kemarahan, dan permusuhan yang makin dalam? Raka terdiam. Ia merasa seperti anak kecil yang ditegur karena merusak mainan orang lain. Bukan karena dimarahi, tapi karena merasa malu. Kitab suci itu bukan sekadar kertas dan tinta, Raka, lanjut sang pastor, bagi banyak orang, itu adalah cahaya dalam gelap. Ketika kamu membakarnya, kamu bukan hanya menghina mereka, kamu juga menghina kesakralan yang mereka pegang dengan air mata. Ucapan itu menyentuh bagian hati Raka yang sudah lama ia bungkam. Aku tak datang untuk menghukummu, ucap Pastor Julianus lagi. Hukum akan berjalan dengan sendirinya.
Aku datang karena aku percaya, masih ada sedikit cahaya di dalam kamu yang ingin berubah. Ia kemudian mengeluarkan sebuah Alkitab kecil dari tasnya dan meletakkannya di meja Raka. Bacalah, jika suatu saat hatimu siap. Raka menatap Alkitab itu dengan tangan gemetar. Ironis, pikirnya, ia pernah membakarnya di depan umum, kini kitab itu hadir lagi di hadapannya, kali ini tidak sebagai simbol kemarahan, tapi sebagai tantangan untuk berpikir. Pastor Julianus lalu berdiri, menepuk pundaknya, dan pergi tanpa mengucap sepatah kata pun lagi. Setelah pintu tertutup, Raka terduduk di lantai. Sunyi sekali, suara lalu lintas dari luar seperti tak lagi terdengar. Ia menatap kitab kecil itu lama, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak tahu harus membenci atau menangis. Malam itu hujan turun deras, dan angin bertiup kencang menerpa jendela kamar kos Raka. Ia duduk sendirian, menatap Alkitab kecil pemberian Pastor Julianus yang masih tergeletak di meja. Perasaan gelisah menyelimuti dadanya, seolah ada sesuatu yang akan terjadi, tapi ia tak tahu apa. Raka mencoba memejamkan mata, namun tidur tak kunjung datang. Tengah malam, ponselnya berdering. Sebuah nomor tak dikenal muncul di layar. Dengan malas ia mengangkat, dan suara panik langsung terdengar. Raka, rumah orang tuamu kebakaran. Cepat ke sana. Suara itu milik tetangga lama, seseorang yang bahkan sudah tak ia dengar bertahun-tahun. Jantung Raka serasa berhenti berdetak. Tanpa pikir panjang, ia berlari keluar, naik ojek menuju kampung halamannya di pinggiran kota. Saat sampai, malam telah berubah menjadi lautan lampu merah dan asap hitam pekat. Api sudah padam, tapi rumah masa kecilnya, tempat ia tumbuh dengan penuh luka dan amarah, tinggal arang dan puing hitam. Ibu dan ayahnya selamat, tapi mereka hanya berdiri lemas di pinggir jalan, tak punya apapun lagi. Raka mendekat, tapi sang ayah menatapnya dingin. Kau puas sekarang, katanya singkat. Ibu Raka menangis diam-diam, tak sanggup memeluk atau menyalahkan. Dalam sekejap, rasa bersalah menghantam Raka seperti palu godam. Petugas kebakaran menyebut penyebabnya adalah korsleting listrik, tapi warga sekitar berbisik bahwa ini bisa jadi balasan atas perbuatan Raka. Api dibalas dengan api, kata seorang nenek tua yang melihat Raka dengan mata penuh kecurigaan. Gosip menyebar lebih cepat dari asap, dan nama Raka makin tercoreng. Raka mulai percaya bahwa ini bukan kebetulan. Ia yang dulu merasa kebal, kini merasa telanjang di hadapan kenyataan. Rumahnya, tempat paling aman yang tersisa, hilang dalam satu malam. Dan ia tak punya tempat kembali. Hidupnya seperti terus dirampas satu demi satu, tanpa bisa ia cegah. Malam itu, ia kembali ke kamar kos yang sempit, basah kuyup dan kotor. Ia duduk di lantai, menatap api lilin kecil yang ia nyalakan karena listrik kamar mendadak padam. Kepalanya penuh suara-suara, bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri, penyesalan, ketakutan, kebingungan. Ia teringat ucapan Pastor Julianus, kebencian akan kembali padamu lebih cepat dari yang kau kira. Raka menatap Alkitab di meja. Kali ini ia tak hanya melihatnya sebagai buku. Ia melihat pantulan dirinya sendiri di sampulnya yang mengilap, seorang pemuda yang dulunya penuh semangat, kini dihantui oleh bara yang ia nyalakan sendiri. Sejak insiden kebakaran rumah orang tuanya, hidup Raka makin terjerembab dalam keterasingan. Ia kehilangan tempat berteduh secara harfiah dan batiniah. Kamar kosnya menjadi satu-satunya ruang yang tersisa, tapi bahkan di sana pun ia tak merasa aman. Di dinding dekat pintu, seseorang mencoret tulisan, asteris, pembakar kitab, pembakar diri. Asteris, pemilik kos memberinya tenggat 3 hari untuk pindah. Maaf, banyak yang resah. Saya juga takut. Polisi sempat tanya ke sini, ujar si pemilik sambil menunduk. Raka hanya bisa mengangguk. Dulu ia bersikap angkuh, kini ia hanya bisa mengumpulkan barang-barang kecilnya dalam diam, seperti pecundang yang kalah perang. Saat mencari kos baru, ia ditolak berulang kali. Beberapa pemilik bahkan langsung menutup pintu begitu tahu siapa dia. Di warung makan, pembeli menyingkir saat ia datang. Di jalanan, orang-orang mengenalnya dan menunjuk-nunjuk sambil berbisik. Dunia digital telah mencap wajah dan namanya sebagai lambang kebencian. Pekerjaan lepas yang biasa ia dapat dari menulis konten provokatif juga lenyap. Platform memblokir akunnya karena melanggar pedoman komunitas. Rekeningnya dibekukan karena dilaporkan terlibat dalam penggalangan dana kebencian. Raka mulai kehabisan uang, makan seadanya, dan tidur beralaskan baju bekas. Dalam kondisi seperti itu,
Raka mulai merasa putus asa. Ia pernah membayangkan menjadi ikon perjuangan, tapi kini ia hanya jadi bahan olok-olok. Di media sosial, meme tentang dirinya beredar luas, wajahnya dipasang di gambar api neraka, dijadikan bahan candaan, bahkan dikutuk oleh anak-anak muda lintas agama. Suatu malam, ia duduk di taman kota, tempat ia dulu membakar Alkitab. Sekarang tempat itu memiliki pelang baru bertuliskan asteris, Taman Toleransi. Asteris beberapa orang membagikan makanan gratis di sana, mengajak siapapun untuk duduk dan berbagi cerita lintas iman. Raka ingin mendekat, tapi begitu ia muncul, sekelompok anak muda langsung berseru, "Itu dia." Pembakar itu. Ia lari dalam ketakutan, terengah-engah seperti buronan. Dalam hatinya, ia mulai bertanya, apakah semua ini layak? Apakah kebencian yang dulu ia banggakan, kini memang pantas diganjar sebegitu pedihnya? Tapi belum ada jawabannya, yang ada hanya kekosongan dan suara-suara penghakiman yang tak henti-henti mengoyak pikirannya. Di kamar sempit yang makin gelap dan pengap, Raka duduk menunduk. Ia menatap tangan yang dulu menyalakan api, kini gemetar. Dunia tak lagi melihatnya sebagai manusia, tapi sebagai simbol kegagalan moral. Dan mungkin, pikirnya getir, memang itu yang ia pantas terima. Hari itu, Raka dipanggil polisi untuk ketiga kalinya. Kali ini, bukan sebagai saksi atau klarifikasi, tapi sebagai tersangka. Ia dituduh melakukan ujaran kebencian, tindakan penistaan agama, dan provokasi publik. Dengan tangan diborgol dan wajah ditutupi masker, Raka dibawa ke kantor kepolisian di tengah sorotan media. Kamera wartawan mengabadikan langkah lunglainya, dan dunia kembali menyaksikan kehancuran yang ia bangun sendiri. Di ruang interogasi, Raka tak lagi melawan. Ia tak berdebat, tak membela diri, hanya menjawab dengan suara parau. "Saya pikir, saya sedang berjuang," katanya kepada penyidik. "Tapi sekarang saya sadar, saya hanya sedang membakar masa depan saya sendiri." Jawaban itu dicatat, tapi juga menancap dalam-dalam ke hati kecilnya yang dulu keras membatu. Proses hukum berjalan cepat. Bukti video sudah lebih dari cukup, ditambah ribuan laporan masyarakat dan saksi di lapangan. Tim kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum menolak mendampingi karena konflik nilai. Tak ada yang ingin dikaitkan dengan kasus yang dinilai telah menyakiti jutaan hati. Di dalam tahanan, Raka jadi bulan-bulanan narapidana lain. Bukan karena fisik, tapi karena reputasinya. Ini si pembakar kitab, tapi sekarang jadi tikus yang gemetar, cibir seorang napi. Raka memilih diam, bahkan tidur pun tak nyenyak, karena setiap malam ia dihantui mimpi api, teriakan massa, dan wajah-wajah marah yang tak pernah ia kenal. Di luar, kabar kejatuhannya menjadi pembelajaran publik. Banyak sekolah dan komunitas menjadikan kasus Raka sebagai materi diskusi soal bahaya radikalisme digital. "Ini contoh nyata bagaimana kebencian hanya membakar pelakunya sendiri," kata seorang guru dalam tayangan dokumenter televisi nasional. Raka, tanpa sadar, benar-benar menjadi simbol, bukan kebangkitan, tapi kehancuran. Orang tuanya datang menjenguk sekali. Sang ibu membawa baju dan makanan, tapi tak sanggup menatap wajah anaknya lama-lama. Ayahnya hanya berdiri di sudut, lalu berkata pelan, "Apa ini yang kau cari, Kak?" Raka menangis untuk pertama kalinya di hadapan mereka, tapi air mata tak bisa menghapus luka yang terlanjur dalam. Hari-hari berlalu lambat. Raka membaca Alkitab kecil yang dulu diberikan Pastor Julianus. Ironisnya, kitab yang dulu ia bakar kini menjadi satu-satunya bacaan yang ia genggam. Ia membaca bukan karena ingin beriman, tapi karena ingin mengerti, mengapa ia dulu begitu membenci, dan mengapa kini ia begitu hancur. Di dalam sel, sunyi jadi teman sehari-hari. Dan di tengah sunyi itu, satu suara terus terngiang dalam hatinya, "Asteris, kau tak sedang melawan siapa-siapa, Raka. Kau hanya sedang melawan cahaya yang seharusnya menuntunmu keluar dari gelap." Waktu dalam tahanan berjalan lambat. Setiap detik terasa seperti hukuman, bukan hanya karena jeruji besi, tetapi karena jeruji batin yang terus menghantui. Raka, ia mulai sering duduk termenung di pojok sel, Alkitab kecil itu selalu di dekatnya. Kadang ia hanya memegangnya erat, kadang membacanya perlahan, mengulang-ulang ayat yang tak sepenuhnya ia pahami, namun entah mengapa, terasa menenangkan. Di antara ayat-ayat itu, satu kalimat mengguncangnya, "Asteris, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Asteris. Raka terdiam lama. Dulu, ia hidup untuk membenci. Kini,
Ayat itu menghantam seperti kilat, bahwa mungkin yang ia musuhi sejak awal adalah dirinya sendiri. Ia mulai menuliskan perenungan-perenungannya di selembar kertas yang diberikan penjaga, hanya untuk meluapkan isi hati. Suatu hari, seorang napi tua bernama Pak Yosua, yang sudah belasan tahun di penjara karena kasus lama, mendekatinya. Ia menunjuk Alkitab itu dan bertanya, "Kau temukan sesuatu di sana?" Raka mengangguk pelan. "Saya tidak tahu, tapi rasanya seperti ditampar. Setiap halaman," jawabnya lirih. Pak Yosua tertawa kecil, "Tamparan Tuhan itu lembut, nak. Kalau keras, kita sudah hancur sebelum sempat berubah." Dari hari ke hari, Raka dan Pak Yosua mulai sering berdiskusi. Tentang kepercayaan, tentang kegagalan, tentang bagaimana manusia bisa tersesat bukan karena kebodohan, tapi karena keangkuhan. Raka mulai menyadari bahwa kebenciannya dulu adalah topeng dari rasa kosong dan kehilangan jati diri. Ia menyalahkan orang lain karena tak pernah mau mengakui bahwa ia sendiri rapuh. Surat demi surat mulai datang, bukan dari pendukung, tapi dari orang-orang yang dulu membencinya. Beberapa menulis, "Kami belum bisa memaafkan, tapi kami doakan kamu menemukan jalan pulang." Surat-surat itu dibacanya sambil menangis. Dunia di luar belum sepenuhnya menerima, tapi setidaknya, ada yang masih peduli pada kemanusiaannya. Ia pun mulai menulis surat balasan. Kepada Pastor Julianus, ia tulis, "Saya tak tahu bagaimana menebus perbuatan saya, tapi jika Tuhan masih mengizinkan saya hidup, saya ingin memperbaiki apa yang saya hancurkan." Ia tidak mengirimkannya langsung, tapi menyimpannya, menunggu saat yang tepat untuk benar-benar mengutarakan penyesalannya. Di malam hari, ia tak lagi dihantui mimpi api. Kini ia bermimpi sedang duduk di bawah pohon, dikelilingi anak-anak kecil dari berbagai agama, mendengarkan cerita yang sama tentang kasih dan damai. Ia terbangun dengan air mata, tapi juga dengan sedikit ketenangan. Mungkin, pikirnya, ini adalah awal dari kebangkitan yang lain. Benih penyesalan itu belum cukup untuk menebus semuanya. Tapi ia tahu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menanam sesuatu yang benar. Dan ia bersiap menanti, entah kapan, benih itu tumbuh menjadi harapan. Hari-hari berlalu menjadi minggu, dan bulan pun berganti. Di dalam jeruji besi, Raka perlahan menemukan ritme hidup baru. Ia ikut kelas keterampilan yang diadakan petugas lapas, membatik, berkebun, dan menulis. Tapi yang paling membekas adalah sesi bimbingan rohani yang dibawakan oleh relawan dari berbagai agama, dan salah satunya adalah Pastor Julianus. Ketika pertama kali melihat pastor itu memasuki aula lapas, Raka membeku. Ia menunduk, berharap tak dikenali. Tapi Pastor Julianus tetap menghampirinya, menepuk pundaknya dengan lembut. "Tuhan memang punya cara unik untuk membawa kita kembali," ucapnya sambil tersenyum. Tidak ada kemarahan, tidak ada sindiran. Hanya damai. Sesi-sesi berikutnya, Raka jadi peserta paling serius. Ia bertanya banyak, mendengar dalam, mencatat setiap kata. Suatu hari, saat diminta untuk berbicara di depan narapidana lain, ia memberanikan diri berdiri dan berkata, "Dulu saya pikir saya berani karena melawan. Sekarang saya sadar, keberanian sejati adalah mengakui kesalahan dan meminta maaf." Kata-katanya menggetarkan suasana. Tidak semua orang memaafkan, tentu. Tapi banyak yang mulai menghormati. Ia tak lagi dikenal hanya sebagai si pembakar, tapi juga si pencari. Gelar itu mungkin kecil, tapi bagi Raka, itu jauh lebih berharga dari ribuan pengikut di media sosial yang dulu ia banggakan. Raka kemudian menulis artikel refleksi berjudul "Aku membakar, aku terbakar." Artikel itu dipublikasikan oleh sebuah lembaga toleransi antaragama yang tertarik pada transformasi batinnya. Tanggapan publik mengejutkannya, beberapa menghujat, tapi tak sedikit pula yang berkata, "Terima kasih karena mau berubah." Orang tuanya datang lagi, kali ini dengan ekspresi yang berbeda. Sang ibu memeluknya dengan erat, dan ayahnya, yang dulu dingin, menggenggam tangannya dan berkata, "Kami bukan orang suci, nak. Tapi kami bersyukur kamu masih hidup dan mau belajar." Air mata kembali tumpah, tapi kali ini bukan karena kehancuran, melainkan karena harapan. Raka tahu, ia tak bisa menghapus masa lalu. Luka yang ia timbulkan tidak akan sembuh hanya dengan kata maaf. Tapi ia bisa menapaki jalan pertobatan, sedikit demi sedikit, langkah demi langkah, walau penuh duri. Dan itu sudah lebih dari cukup untuk membuatnya terus berjalan. Di dalam hatinya, untuk pertama kali sejak semuanya dimulai,
ada cahaya yang tak datang dari api, melainkan dari nurani yang perlahan menyala kembali. 3 tahun telah berlalu sejak Raka dijatuhi hukuman. Saat ia akhirnya menghirup udara bebas kembali, dunia sudah banyak berubah, tapi yang lebih penting, dirinya pun telah berubah. Ia keluar dari gerbang penjara bukan sebagai korban, bukan pula sebagai pahlawan, melainkan sebagai manusia yang pernah jatuh dalam, dan memilih bangkit. Tak ada kerumunan menyambutnya, tak ada tepuk tangan atau sambutan haru. Tapi di kejauhan, Pastor Julianus berdiri, menunggu dengan senyum tenang. Di sampingnya, Ibu Raka membawa bekal nasi dan tangan yang tak sabar merengkuh anaknya. Tak ada kata-kata besar yang diucapkan, hanya pelukan yang dalam, dan tatapan mata yang berkata, "Asteris, kami percaya padamu." Asteris, Raka memutuskan tidak kembali ke dunia maya. Ia meninggalkan media sosial dan semua bentuk ketenaran digital yang dulu ia kejar. Ia memilih bekerja di pusat rehabilitasi sosial, mengajar menulis, bercerita, dan menyampaikan pesan damai kepada anak-anak muda yang pernah terpapar radikalisme, seperti dirinya dulu. Di sela aktivitasnya, ia juga aktif dalam komunitas lintas iman. Bukan sebagai tokoh, melainkan sebagai pelayan. Ia membantu mengatur logistik acara, membersihkan ruangan, bahkan menyapu aula gereja dan musola saat ada kegiatan bersama. Ia tak ingin lagi menjadi suara keras yang memecah, melainkan tangan sunyi yang merajut ulang. Sebagian orang masih memandangnya dengan curiga. Ia tak menyalahkan mereka. Penebusan, baginya, bukan tentang dilupakan, tapi tentang terus menebar kebaikan, bahkan saat tak dipercaya. Ia menulis buku memoir kecil berjudul Asteris, yang terbakar dan yang tumbuh. Asteris berisi kisah jatuh bangunnya mencari cahaya dalam bara. Buku itu dibagikan gratis di sekolah-sekolah. Suatu sore, ia kembali ke taman tempat dulu ia membakar Alkitab. Kini taman itu dipenuhi lampion kecil, patung merpati, dan bangku-bangku kayu bertuliskan kutipan tentang toleransi. Di bawah pohon tempat ia pernah menyalakan api, berdiri papan peringatan, Asteris. Tempat ini pernah menjadi saksi kebencian, tapi kini dipilih untuk menumbuhkan cinta. Asteris, ia duduk di bangku yang sama, membuka Alkitab yang sudah lusuh, dan membacanya dalam diam. Angin sore meniup halaman demi halaman, seperti bisikan lembut dari masa lalu yang tak lagi menyakitkan, tapi menjadi pengingat untuk tidak kembali tersesat. Raka tak pernah bisa menghapus kesalahan besarnya, tapi ia memilih untuk tidak membiarkannya jadi akhir. Ia memilih menulis bab baru, bukan dengan api, tapi dengan cahaya. Dan disitulah, akhirnya, ia menemukan hidup yang benar.